revisi telegram dalam meningkatkan penguasaan materi pembelajaran bahasa Arab. Efektivitas penggunaan Media kuis telegram dalam kuis. kuis Oh, kuisnya gini, like this tulisannya. Kuis atau oh biasa aja. Biasa lagi ya. Kuis telegram dalam meningkatkan penguasaan materi pembelajaran. Meningkatkan penguasaan materi belajar. Ya. Nah, saya mau coba sedikit kaji nih. Teman-teman pada saat menyusun sebuah judul, saya nggak tahu ya dari mana mulainya. Kenapa yang diajukan itu adalah judul dulu. Saat saya menjadi set prodi di PBA, saya sedikit cerita. Saya mengubah cara pengajuan judul. Maka pada saat mengajukan judul yang diajukan adalah bukan judulnya, tapi abstraksinya. Abstraksi itu adalah bagaimana teman-teman mampu menggambarkan problematis yang muncul dalam kajian pendidikan bahasa Arab, yang lalu kemudian pada saat problematis itu muncul, apakah problem itu benar-benar problem atau tidak? Karena saya kira hal yang tidak ada problem itu tidak perlu dilakukan riset ulang atau dikonfirmasi, masih kayak gitu. Nah, setelah teman-teman melakukan abstraksi dari problem itu, ada dua hal yang paling utama dalam proses abstraksi itu. Mungkin teman-teman bisa catat lah, biar gak lupa gitu ya. Saya nggak bikin slide supaya ngalir sesuai dengan kebutuhan teman-teman. 3 hal yang penting melakukan abstraksi sebelum nanti teman-teman ketemu judul adalah yang pertama tentang realitas, yang kedua tentang idealitas, yang ketiga tentang gap antara realitas dan idealitas itu. Nah, kalau teman-teman bisa membuktikan 3 hal ini, saya kira prodi nggak akan menolak judul yang teman-teman ajukan. Nah, ini salah satu jitu untuk mengajukan judul. Apa yang dilakukan dari 3 hal ini? Realitas itu adalah sesuatu yang terjadi saat ini secara faktual. Sedangkan idealitas adalah sesuatu yang sudah disematkan dalam teorinya. Contoh misalkan pembelajaran bahasa Arab menggunakan metode mubasyarah, ya, itu menghasilkan peningkatan pada keterampilan berbahasa Arab secara aktif. Nah, itu misalnya secara teori itu, teorinya sudah dibuktikan berdasar pada riset-riset yang banyak, sehingga teori itu menjadi satu sintesa. Nah, ternyata faktanya, realitasnya banyak pembelajaran bahasa Arab yang menggunakan metode mubasyarah, tapi banyak juga yang tidak berhasil. Malah banyak yang lebih kebingungan gitu gara-gara menggunakan teori mubasyarah gitu. Nah, setelah itu disandingkan nih antara realitas dan idealitas. Benar nggak sih antara fakta dan antara idealitas dalam faktanya itu sepadan tidak, berjalan beriringan? Oh, ternyata benar nih. Kalau menggunakan mubasyarah, misalkan Ustaz Andi mengajar di PBA, kemudian pada saat pengajaran full semuanya menggunakan bahasa Arab, itu menghasilkan kemampuan berbahasa Arab bagi mahasiswanya secara aktif, gitu ya, dan peningkatan pada kemampuan berbicara seperti itu. Tapi ternyata dari presentasi keberhasilan itu masih sampai 30%, masih berarti 70% itu masih belum berhasil. Nah, gara-gara realitasnya itu tidak sesuai dengan teorinya, padahal kan teorinya mengatakan bahwa metode mubasyarah itu mampu meningkatkan kemampuan berbicara bahasa Arab secara aktif. Tapi faktanya tidak. Berarti ada gap tuh antara realitas dengan idealitas tuh. Ada kesenjangan itu. Nah, kesenjangan itulah yang menjadi problematis yang perlu dikaji. Nah, ini gara-gara apa nih? Diuliknya ini dilakukan mapping. Diulik misalkan, wah ini bukan karena metodenya nih, karena siswanya kurang motivasi. Wah, berarti nanti larinya ke arah kajian-kajian motivasi belajar. Menggunakan apa nih? Oh, menggunakan teori ini. Dapatlah satu judul. Kenapa? Karena kita berhasil membangun fondasi risetnya. Itu yang disebut dengan latar belakang. Kenapa judul itu perlu untuk ditulis? Jangan sampai
judul ditulis, kemudian teman-teman bikin latar belakangnya isinya hanya pendahuluan saja, mengantarkan para pembaca untuk menuju gerbang problem. Padahal di latar belakang harus menjelaskan problem intinya, bukan mengantarkan pada gerbangnya, bukan, tapi menjelaskan problem. Maka 3 hal ini menjadi penting pada saat teman-teman menyusun sebuah latar belakang. Nah, kalau sudah berhasil menyusun latar belakang berdasar pada realitas, idealitas, dan adanya kesenjangan, gitu ya. Pertanyaan besarnya adalah nanti teman-teman mampu menyusun judul dengan yang efektif dan informatif. Nah, kira-kira judulnya apa yang tadi? Oh, judulnya, wah ini gara-gara motivasi. Kenapa motivasinya? Wah, ternyata apa sih namanya yang menggunakan teori mubasyarahnya masih ngomong bahasa Arab tapi logatnya bukan logat Arab sehingga kedengarannya kurang enak ya kalau begitu. Maka perlu diundang dosen tamu atau dosen asing yang relate dari bahasa Arab. Nah, maka diuji tuh. Oke, berarti judulnya adalah hubungan antara dosen tamu bahasa Arab dengan motivasi belajar siswa terhadap peningkatan kemampuan berbicara bahasa Arab secara aktif. Ketemulah judul yang efektif. Dan teman-teman bisa menjelaskan semua terminologi yang ada di dalam judul. Contoh misalkan, efektivitas penggunaan media kuis Telegram dalam meningkatkan penguasaan materi belajar. Tadi kan disebutkannya materi pembelajaran. Nah, teman-teman harus dijelasin apa bedanya belajar, apa bedanya pembelajaran, apa bedanya pelajaran. Sehingga tidak salah menggunakan terma, tidak salah menggunakan